Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anatsy Maulida Izati atau biasa dipanggil dengan Ana. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai menu untuk pasien dewasa dengan konstipasi. Apa sih konstipasi itu? Konstipasi merupakan keadaan di mana seseorang mengalami penurunan frekuensi buang air besar atau terdapat konsistensi feses yang keras. Nah, apa saja sih penyebab dari konstipasi? Konstipasi dapat disebabkan oleh gaya hidup seseorang, misalnya kurang minum air, kemudian kurang aktivitas, atau disebabkan oleh faktor medis lainnya. Konstipasi dapat kita kenal juga dengan istilah sembelit. Nah, pasien konstipasi dapat kita berikan diet tinggi serat. Diet tinggi serat bertujuan untuk meningkatkan konsumsi serat seseorang, mencegah terjadinya infeksi, menurunkan tekanan intraluminal, dan meningkatkan volume serta konsistensi feses. Adapun prinsip serta persyaratan diet tinggi serat yaitu memberikan energi sesuai dengan kebutuhan pasien, memberikan protein sesuai dengan kebutuhan atau sekitar 10 hingga 15% dari total kebutuhan, kemudian memberikan asupan lemak yang cukup yaitu sekitar 10 hingga 25% dari total kebutuhan, kemudian memberikan asupan karbohidrat yang cukup yaitu sisa dari total kebutuhan energi, kemudian memberikan cairan yang cukup yaitu sekitar 2 liter per hari, kemudian menganjurkan kepada pasien untuk tidak menahan rasa ingin buang air besar, serta memberikan pasien makanan yang tinggi akan serat. Dianjurkan sehari mengonsumsi serat sekitar 25 gram seharinya. Nah, serat yang dianjurkan adalah serat yang tidak larut dengan air atau disebut dengan insoluble fiber. Nah, insoluble fiber ini dia berfungsi untuk membersihkan saluran pencernaan dan juga untuk membantu proses pelancaran buang air besar. Mau tahu menu apa saja yang akan saya buat pada hari ini? Yuk cek videonya. Menu pertama yang saya buat yaitu ayam kecap. Bahan-bahannya yaitu terdapat 3 potong daging ayam, 3 sendok makan kecap manis, air secukupnya, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah, 2 lembar daun salam, dan juga setengah sendok teh garam. Pertama, rebus ayam selama 15 menit. Kemudian, tiriskan daging ayam yang telah direbus. Iris tipis cabai merah. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga garam ke dalam cobek, kemudian dihaluskan. Panaskan 3 sendok makan minyak goreng, lalu tumis bumbu hingga bumbu harum. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk hingga merata. Masukkan daging ayam, lalu aduk hingga bumbu merata. Tambahkan 3 sendok makan kecap manis, lalu aduk hingga merata. Tambahkan daun salam dan juga irisan cabai merah. Kemudian aduk hingga merata dan tunggu kuah hingga meresap ke dalam daging ayam. Menu berikutnya yaitu tempe goreng. Bahan-bahannya terdapat 1 papan tempe, 1 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam, dan juga air secukupnya. Masukkan bawang putih, ketumbar, dan juga garam ke dalam cobek. Lalu haluskan bahan-bahan hingga merata. Jika sudah halus, tambahkan air secukupnya.
Lalu aduk hingga merata. Potong tempe menjadi bentuk yang diinginkan. Di sini saya memotong tempe menjadi bentuk segitiga. Kemudian, masukkan tempe ke dalam bumbu yang telah dibuat. Panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian goreng tempe hingga berubah menjadi warna coklat keemasan. Jika sudah matang, tiriskan tempe. Menu berikutnya yaitu sayur bayam. Bahan-bahan yang digunakan 2 buah wortel, 2 buah jagung, 1 liter air, 1 ikat bayam, 2 siung bawang putih, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 sendok teh bawang goreng. Potong-potong jagung menjadi beberapa bagian. Potong-potong wortel menjadi berbentuk tipis. Cincang bawang putih. Didihkan air, lalu masukkan bawang putih dan 1 ruas kunci. Masukkan jagung, rebus selama 10 menit. Masukkan wortel, rebus selama 5 menit. Lalu masukkan bayam. Tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Kemudian aduk sayur bayam hingga bumbu merata. Matikan api lalu tambahkan bawang merah goreng. Buah yang digunakan yaitu buah pepaya. Apabila tidak menyukai buah pepaya, dapat diganti dengan apel merah ataupun buah pisang. Kemudian di sini juga terdapat sayur bayam yang termasuk golongan sayur insoluble fiber, yaitu sayur yang baik untuk pasien dengan konstipasi. Di sini juga terdapat air putih sebagai minumannya. Sekian video memasak dari saya, terima kasih.